Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada hari ini. Bisa disebutkan namanya siapa? Ibu Mai. Oh iya. Nama saya Nisa. Sebelumnya perkenalkan, saya Adila dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengedukasi tentang penyakit stroke. Bisa diambil satu. Oh ya, makasih ya. Makasih. Coba di sini ada yang tahu nggak penyakit stroke itu apa? Kak dulu dong, baca dulu. Oh, gara-gara itu, darah tinggi. Oh iya. Kalau stroke itu yang kayak tiba-tiba gitu, kayak nggak bisa gerak gitu, tiba-tiba kayak apa ya, kayak Pembuluh darah itu membeku. Oh iya. Ya, dari itu kan? Ya, jadi intinya stroke itu kan penyakit yang mendadak ya, terus juga penyakit yang dari otak intinya, terus juga jadi aliran darah ke otaknya itu kayak terhambat, jadi pembuluh darahnya bisa dari karena pembuluh darahnya pecah, terus juga atau juga bisa di pembuluh darahnya itu ada plak gitu sehingga darah ke otaknya itu jadi terhambat. Nah, kalau di sini ada yang tahu nggak tanda gejala dari stroke biasanya apa aja gitu? Biasanya, maksudnya seseorang yang terkena stroke tuh gimana gitu? Oh, sebelumnya. Ya biasanya. Pusing mungkin. Ya bisa juga. ya kayak ya pusing sih biasanya. Ya jadi bisa di sini dilihat yang bagian ini. Jadi ingat slogan segera ke rumah sakit. Jadi senyum tuh senyum tidak simetris. Biasanya seorang yang punya serangan stroke tuh senyumnya tuh setengah tuh miring gitu. Jadi ya kaku. Tapi itu sadar nggak? Sadar, diri kita sadar nggak kalau senyum jelas? Biasanya nggak sadar sih. Jadi biasanya kan orang yang kena, ya jadi orang yang ngelihat ini tuh miring gitu. Beda. Tapi yang serangan stroke-nya tuh nggak sadar gitu kalau dia tuh senyumnya tuh miring. Oh, jadi nggak ada perubahan, dia ngerasain, oh kayak muka saya kok cuma separuh yang bergerak, itu enggak? Enggak, biasanya mah kayak gitu sih. Gitu. Nah terus yang kedua, gerakan separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Jadi yang terkena stroke tuh biasanya kayak nggak bisa megang gitu. Terus juga buat ngangkat tangan aja tuh susah gitu. Oh, kalau stroke itu setengah dulu gitu ya? Iya biasanya setengah gitu yang Oke. terserang entah kanan atau kiri gitu biasanya. Nah terus juga bicaranya pelo, terus juga nggak bisa bicara tiba-tiba dan tidak mengerti kata-kata. Biasanya juga yang stroke kayak dia tuh nggak ngerti apa yang kita omongin gitu. Oh, lola. Iya gitu. Oh, jadi nyerap ke otak. Iya dari otak gitu. Nah, terus biasanya kebas atau baal gitu. Jadi yang kalau misalnya kita sentuh seseorang yang kena stroke, jadi dia nggak merasakan sentuhan yang kita. Oh, nggak ngerasain sakit. Iya jadi gitu. Terus juga rabun, biasanya penglihatannya juga jadi berkurang, terus sakit kepala yang hebat muncul tiba-tiba. Nah terus juga di sini ada faktor resiko stroke-nya. Biasanya hipertensi juga, tekanan darah yang tinggi. Kan biasanya yang orang awam tahu kan kalau misalnya tekanan darah tinggi itu, kalau misalnya nggak diobatin tuh biasanya pembuluh darahnya itu lama-kelamaan bisa pecah gitu. Jadi harus diobatin, biasanya harus rutin ke rumah sakit. Terus juga ada diabetes mellitus. Kan kalau yang orang awam tahu itu diabetes mellitus itu penyakit gula ya. Jadi kalau misalnya penyakit gula di pembuluh darahnya itu jadi bisa kaku, soalnya darahnya itu kan terkandung banyak glukosa, banyak gula gitu. Jadi lama-lama kaku, terus juga jadi banyak lemak-lemak di situ. Mengkristal sama ya, gulanya Iya. itu mengkristal. Banyak lemak juga jadinya kan, kalau misalnya ada lemak-lemak jadi terhambat, jadi aliran darah ke otaknya juga kan berkurang gitu. Terus juga ada penyakit jantung, kolesterol tinggi, merokok gitu. Terus gaya hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan stroke. Usia juga kan biasanya kalau lansia lebih rentan ya terhadap stroke gitu, tapi nggak menutup kemungkinan yang remaja sama anak-anak juga bisa terserang stroke. Nah ini ada bagaimana cara mencegahnya. Di sini ada 3. Yang ini, jadi pencegahannya tuh ada 3, ada yang primer, sekunder, dan tersier. Kalau yang primer itu biasanya untuk pencegahan seseorang yang belum terkena stroke. Nah ini bisa mengonsumsi makanan rendah lemak atau kolesterol juga. Terus
pemeriksaan kesehatan secara rutin. Contohnya seperti yang tadi hipertensi kan harus periksa secara rutin ya. Terus penanganan stres dan beristirahat yang cukup serta berolahraga agar terhindar dari penyakit-penyakit yang lainnya. Terus juga ini ada yang pencegahan sekunder. Yang ini tuh maksudnya jadi pencegahan yang baru menderita penyakit stroke agar tidak terjadi serangan stroke berulang ini dengan melakukan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin, biasanya seminggu 2 atau 3 kali. Nah, terus mengatur pola makan juga yang tadi rendah lemak dan kolesterol, terus menghindari konsumsi rokok dan alkohol. Nah, ini ada yang pencegahan tersier. Ini tuh pencegahan yang dilakukan pada pasien yang telah menderita stroke dan mengalami kelumpuhan pada tubuhnya agar tidak bertambah parah. Kan contohnya biasanya kalau udah punya stroke itu kan kayak jadi susah berjalan gitu, terus ya jadi susah bicara juga karena kan emang di otaknya juga nggak berfungsi. Nah, kalau misalnya kayak gitu harus sering-sering terapi kayak jalan gitu biar fungsi tubuhnya bertambah secara optimal lagi gitu fungsinya. Nah, terus di baliknya ada diagram periode emas penanganan stroke. Jadi penanganan stroke itu harus kurang dari 4,5 jam. Lebih dari 4,5 jam biasanya bisa menyebabkan kematian atau kecacatan. Makanya kalau misalnya serangan stroke itu harus langsung dibawa ke rumah sakit. Tahu nggak telepon rumah sakit itu berapa? Jadi telepon rumah sakit itu 119. Jadi bisa langsung ditelepon kalau misalnya terjadi serangan stroke gitu. Nanti di rumah sakit bisa langsung ditindak oleh dokter, di CT scan dan diberikan obat. Nah, ini yang di sini ada fakta dan mitosnya. Kan biasanya yang kita tahu hanya menyerang orang tua saja ya, tapi faktanya anak usia 21 tahun di Rumah Sakit Cipto meninggal dunia akibat stroke penyumbatan pembuluh darah di otak. Jadi gak cuma orang tua aja gitu, malahan bisa remaja, bisa semua kalangan usia bisa terkena gitu. Mungkin itu saja. Apakah ada yang tanya? Kalau stroke berarti secara tiba-tiba langsung kaku anggota tubuh kita. Ya, benar. Tapi kalau stroke gitu dia masih bisa ngunyah makanan gitu gak sih? Enggak, biasanya kalau yang kayak gitu juga kan biasanya sebelah ya, jadi makan gak bisa, minum gak bisa. Jadinya biasanya kalau di rumah sakit suka dikasih selang dari dia. Tapi kadang tergantung yang diserang yang mana dulu. Kalau Iya. kadang kakinya ya kaki, mulutnya masih bagus. Ya gitu. Terus kalau misalkan kadang suka ada tuh kayak tahu dari orang-orang kalau misalnya stroke itu ditusuk gitu jarinya, jadi biar kagak apa sih, Penyumbatannya maksudnya biar nggak nyumbat gitu. kan harus itu sampai keluar darahnya tuh Iya. bagaimana? Mitos sama fakta? Mitos. Kalau itu sih mitos sih, soalnya kan yang balik lagi ke penyakit stroke itu kan dari otak ya. Pembuluh darah di aliran darah ke otaknya itu terhambat. Jadi bukan ini kan pembuluh darah di tepi-tepi di jari-jari. Jadi ini nggak ada hubungannya sama ke otak. Kata Jadi- orang mencegah gitu biar nggak kena stroke. Jadi darahnya itu dikeluarin. Oh, gitu. Bagaimana itu? Kalau itu emang nggak benar sih. Malahan kalau misalnya stroke terus ditusuk-tusuk itu lebih parah lagi penyakitnya. Soalnya kan jadi infeksi ya. Itu jadi nggak ada pengaruhnya sama stroke. Udah. Jadi paham? Sudah. Baik, mungkin itu saja ya. Semoga bermanfaat ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.